One, two, three, The Bodor. Masih ingat The Bodor Pak Ridwan? The Bodor. Ada Amit mundur. Nah ini kan saya lagi nyiapin tulisan tentang AI untuk rencana kota Pak Irwan. Di tapi jadi ingat keahliannya Pak Irwan nih tambang, karena kalau kita nge-search Google mining begitu ini keluarnya sudah digital bukan ini, apalagi kalau cerita mining kota mining ya, mining city, ternyata keluarnya bukan kota pertambangan seperti yang saya ajarkan di Kota Baru atau keilmuan Pak Irwan tuh. Emang sekarang gimana itu trennya Pak Irwan? Sekarang kalau konotasi mining orang udah big data gitu ya, data mining dan segala macam. Tapi kan kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun, dari zaman peradaban dulu juga, apapun peradabannya mining nggak mati-mati. Ya. Itu berhubungan dengan diri sendiri main gitu. Ya maksudnya dulu mikirnya mining sunset industries. Ya kan, saya masuk kuliah tahun 90-an, mining sunset industry, tapi di 2020-an masih aja nikel. Kita masih rely, orang nyari-nyari nikel, orang nyari-nyari REE, ya logam tanah jarang, orang nyari macam-macam. Jadi peradabannya jalan, tapi miningnya nggak ditinggal karena resourcesnya tetap kita mining, masih ngambil hard materialnya itu. Nah, cuma yang harus dipikir kalau saya ya ngelihat, kan kita nggak bisa 100% wilayah itu terus saya bergantung sama mining, karena mining kan ekstraktif, lama-lama habis. Nah, saya nggak ingin saya karena backgroundnya mining, nanti setelah ditinggal saya mau nikmati gitu ya, tapi yang setelah itu tidak menikmati. Terus bagaimana wilayah itu berkembang tidak bergantung sama mining activities, dia sudah punya formula atau bentuk ekonomi yang lain yang menunjang kota atau wilayah itu. Ya itu yang membuat saya juga jadi udah malas membuat perencanaan kota itu, karena buat perencanaan kota secara umum ya, buat struktur, buat pola ruang di rencana tata ruang wilayah begitu tadi, terus kemudian kan harus memikirkan pergeseran kecenderungan bukan dari primary ataupun secondary sektor lagi, harus sudah mulai ada sektor yang lainnya yang lebih sustainable. Sekarang kan digembar-gemborkan sustainability, keberlanjutan, pembangunan berkelanjutan, tapi pada kenyataannya di lapangan tetap yang mengambil langsung begitu ya, yang berhubungan dengan tambang itu kan masih menjadi favorit, apalagi ketika ingin secara langsung begitu ya mendapatkannya ya tidak terlalu lama, ada proses menunggu dulu berapa lama gitu ya. Ya kalau saya ngelihat nih ya dari pengalaman jalan-jalan ke beberapa tambang, yang tambang itu juga mengembangkan town site-nya ya. Jadi mengembangkan kota kecil ya, town site yang di situ yang mungkin harus masuk menurut saya. Kan tambang nih industri primary, tapi turunan-turunannya, industri penunjangnya ini yang harus di endorse, dikuatkan industri penunjang. Misalnya industri jasa, hotel, industri sekitar itu apa yang dieksplor mengenai wisata, sehingga nggak terus-terusan bergantung sama miningnya. Jadi, nah di sini menurut saya peran perencana kota atau orang-orang dari perguruan tinggi yang mungkin punya background melihat lebih luas dibanding orang mining. Orang mining ngelihatnya saya ada, itu saya ambil. Nah tapi yang lihat, saya ada di situ, terus ada kehidupan ekonomi yang tumbuh. Nah yang harus dilihat dia punya potensi apa lagi. Ya itu mungkin kalau lihat buku bacaan yang lama itu kan ada selalu kasus yang suka saya sampaikan di kelas itu, kalau di kelas Kota Baru itu kasus Kitimat di Kanada begitu, bahwa itu kan basisnya tambang tapi terus sekarang bisa survive begitu karena sudah bergeser dari itu. Tapi riwayat bahwa dia kota tambang di masa lalu, Tin City begitu ya, tetap ada begitu, tapi bisa mulai bergeser itu partnya. Seperti itu sebetulnya yang diharapkan untuk kota-kota yang ada di Indonesia, di mana saya rada khawatir sekarang kan banyak yang masih nuansanya mungkin ke tambang, apalagi jangankan di luar Jawa, di Jawa saja yang waktu itu kita cerita bahwa di Tasik kok seperti tempat Direktorat Pendidikan Non Reguler itu apa namanya
latihan menambang di mana namanya Cineam School of Mines. CSM kalau di Amerika ada Colorado School of Mines, Indonesia punya Cineam School of Mines. Saya bilang itu di Tasik gitu ya. Kalau saya ngelihat belajar dari sejarah misalnya gini, Amerika juga di tahun 1000 awal-awal 1800 atau 1900-an awal ya di sisi barat go west gitu kan, itu nambang gitu ya. Orang-orang itu nyari tambang, tapi ada industri yang tumbuh belakangan setelah tambang dan long life gitu ya. Saya bilang misalnya ambil contoh kalau cerita Levi's jeans ya, kan turun dari industri tambang sebenarnya. Akhirnya nah itu industri kreatif yang muncul, oh iya kebutuhan orang tambang gini, dan itu dijual di pasar laku gitu. Kedua, industri peralatan tambang. Saya baca satu artikel juga ada gitu ya, siapa namanya saya lupa. Dia jualin pacul, sangkur, alat-alat tambang, tapi dia dengan material yang bagus. Bener ada kan? Saya di Amerika terus kan ada tiap tahun kan ada ACSP tuh International Conference. Satu ketika yang saya hadiri itu di Salt Lake City begitu ya. Saya nyari apa oleh-oleh dari sini itu ternyata pahat tapi di atasnya itu dibuat ukiran kereta api. Jadi itu menunjukkan ini historical banget gitu ya. Pahat bahwa mereka pernah ada pada masa mining, tapi terus kemudian ada masa transit kereta api gitu ya. Terus kemudian sekarang bergeser gitu. Itu tadi menarik ya. Dari tadinya Levi's itu untuk penambang gitu, tidak memiliki tab, bergeser dari red tab yang paling mahal terus silver tab yang bisa untuk semua orang yang lebih murah, terus kemudian black tab untuk yang eksekutif muda dan seterusnya. Kita membutuhkan seperti begitu tapi untuk konteks yang lebih luas gitu ya. Iya, itu yang mesti dieksplor atau digali lagi. Ya saya sih men-challenge kawan-kawan yang lain ya yang punya fokus industri kreatif, pengembangan sesuatu misalnya ya tadi ada turunan yang support misalnya. Saya ambil contoh misalnya ada beberapa townsite yang memang punya hotel gitu ya. Hotel-hotel untuk tadinya support untuk perusahaan tambang atau orang-orang tambang, tapi dia harus bisa siap bertransformasi gitu ya. Kalau enggak dia unggulannya. Jadi industri turunan itu yang saya pengen tahu ya digali lebih lanjut, dan itu harusnya idealnya direncanakan berbarengan pada saat kita tambang. Walaupun tambang industri perencanaannya juga sendiri dinamis ya. Kalau harganya lagi naik, tadinya saya mau nambang cuma 10 tahun bisa jadi 20 tahun. Kan gitu. Tapi area mana yang tidak masuk ke daerah yang cukup punya potensi, ya sumber dayanya dihilangkan, daerah yang potensi ini, ya koridor ini yang kita harus kembangkan. Ya, saya yakin harusnya ada, setidaknya paling jelek itu pariwisata. Ya paling tidak ya yang siap bergeser. Kalau di Banyuwangi ya, Banyuwangi di Indonesia itu ada Pulau Merah. Itu nggak jauh dari tambang grup tambang emas di situ. Nah itu apa yang mesti dieksplor? Ya eksplor Banyuwangi, tapi ya ini harus jalan ya, karena nggak bisa dependen terus sama tambang. Saya jadi ingat peran kita di NR begitu ya, karena di tempat lain itu ketika bergerak ke industri kreatif sampai ada, ini bahan kuliah saya di mata kuliah yang lain, ternyata pengembangan kreatif distrik itu tidak sembarangan, harus certified kreatif distrik, supaya tidak sembarangan kita membuat aja tema sendiri yang tidak longgar, tidak mempertimbangkan orang nanti bakal datang, kemacetan jadi timbul, orang setempat malah jadi tidak kebagian, orangnya sama aja ternyata pelakunya misalnya dengan yang pelaku tambang tadi begitu, perusahaan tambang, jadi pindah dia jadi industri kreatif tadi, itu mungkin yang bukan kita harapkan kan. Iya. Ya, terus yang kedua bagaimana peran kalau saya ngelihat sih perguruan tinggi ya, dan juga alumninya yang tersebar. Saya yakin banyak perguruan tinggi apalagi selevel ITB ya, yang secara historis perguruan tinggi yang belajar tambang di Indonesia yang ITB yang pertama punya historical panjang, dan perencanaan kota juga ITB. Nah ini masa malu-maluin aja kita nggak bisa. Kita mengoptimalkan peran alumni kolaborasi dengan kita. Jadi alumni kita yang di sana gitu ya, itu bisa berperan lebih. Ya bentuknya pasti bukan pendidikan yang degree. Kalau saya ngelihat ya pendidikan, tapi tadi certified, kita punya training tapi memiliki kurikulum target tertentu. Apalagi sekarang ada IKN. Gitu. Kemarin kan ada yang berbisik ke kita, kok ITB tidak buka di IKN? Enak kan kita jawabnya bahwa
Bukan ITB-nya yang pindah ke sana, eksekutif trainingnya justru yang disesuaikan dengan lokasi apa yang dibutuhkan oleh IKN. Kita bisa buka di sana warungnya, begitu ya, warung dalam tanda kutip gitu ya, pelatihan yang dibutuhkan gitu ya. Bagaimana transformasi basis ekonomi itu, disitulah cerita karir path gayanya ITB, karir apa namanya early career juga nanti bisa dikembangkan ke PSPPI gayanya ITB begitu ya, yang reguler, yang onsite begitu ya. Iya, ya itu memang harus kita collab juga sama alumni, terus bagaimana pendidikan early career path yang harus dipikirkan gini juga sebenarnya. Industri itu bergerak mungkin jauh lebih cepat dari pergerakan. Sekarang kurikulum akademik harus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia. Kalau kita kan harus berhadapan dengan ini berat. Buat undang-undang harus ketemu dengan bukan rakyat. Jadi kurikulum menyesuaikan syarat dari diktinya sendiri, ada syarat, terus syarat pertemuan. Nah, kurikulum yang kita buat itu bukan kurikulum degree. Kalau menurut saya yang bisa hadir, karena gini, perusahaan tambang pun bertransformasi nih pelan-pelan. Dia ngikutin ESG, dia bertransformasi, otomatisasi, ya kan. Terus mereka juga bergerak misalnya lebih ke renewable. Nah, karyawan juga kan harus ngikutin karir path dari perusahaan ini mau kemana geraknya. Nah, kalau kita ngikutin kurikulum saya mining engineering gitu, Pak Ridwan, atau yang support di tambang, yang core-nya bekerja di tambang, itu dia transformasi pendidikan ini susah. Jadi kalau menurut saya orang-orang tambang dan juga para alumni serta yang masih early career itu juga harus bisa ngikuti pola itu. Ya kita harus merancang career path yang mungkin kita FGD lah sama perusahaan-perusahaan tambang dan juga stakeholder yang lebih tingginya. Artinya pemilik perusahaan bukan di level hanya eksekutif tapi owner. Owner itu pergerakannya kemana? Oh, ini perusahaan ini udah beyond call. Ada perusahaan yang tagline-nya beyond call. Dia akan bergerak menjadi, ya nih kita harus ngikutin. Nah, pendidikan yang reguler, sifatnya degree S1 ataupun S2, itu kalau menurut saya nggak bisa ngejarnya susah. Ya memang harus disiapkan pendidikan yang tadi. Ya, gitu Pak Ridwan. Ya, tanggung jawab ITB dan semuanya sih sebenarnya. Mau kemana gitu. Kalau enggak kita ketinggalan sama yang sifatnya sekarang yang bootcamp itu. Ya, betul. Dan kita juga ada kerjasama dengan bootcamp itu kan, iya, supaya itu kita tidak ketinggalan. Kita nggak ketinggalan. Ternyata kan bisa lebih menarik daripada yang pelatihan yang konvensional yang biasa kita tawarkan. Iya. Walaupun bootcamp itu kan berapa bulan yang ini? 4 bulan bootcamp, lintas tahun ya. Bootcamp, terus artinya peserta hadir ikut di after office hours mereka. Apalagi ini mungkin fenomena yang kemarin kita obrolkan mahasiswa tidak selalu stay tune di kelas kehadiran, ternyata mereka namanya minimalis. Dia mengambil jalur absensi minimalis. Kalau bisa 75% atau 80% saja saya masuk, jangan-jangan mahasiswa ngambil itu. Kita harus cek nih kecenderungan bagaimana mahasiswa kita. Ternyata saya nggak tahu ya, di tempat saya ada ramai diskusikan bahwa kehadiran mahasiswa rendah. Ya, tapi apakah korelasi dengan kemampuan mereka? Kita harus cek lagi. Jangan-jangan mereka juga belajar, gitu. Tapi mereka belajar di tempat lain dan mereka ingin knowledge lain, gitu. Mereka sadar, gitu ya, dengan perkembangan yang sekarang tuh jauh banget cepatnya ya. Jadi sekarang sudah bergeser ya, kalau dulu kehadiran dosen yang rendah, sekarang kehadiran mahasiswa itu ini jadi masalah. Kuliahnya di lapangan, nah, gitu. Itu dosennya ada, mahasiswanya ada. Dan ini juga mungkin cara lain untuk menunjukkan ke-engineeringan, ke-insinyuran gaya orang ITB itu, gitu ya, di luar dari bahwa kita menyelenggarakan PSPPI yang PL. Ya, artinya kalau saya melihat kan ITB itu menghasilkan karirnya dominan lulusan ITB adalah calon engineer. Karena sekarang yang disebut engineer kalau memiliki sertifikasi tertentu gitu ya. Nah, ITB juga harus bisa masuk di situ. Early karir lulusan ITB itu dominan masuk ke level engineering, teknik. Nah, itulah kita membina early career itu dari situ. Dan sebenarnya early career yang di awal karir ini adalah sebenarnya PSPPI bentuk pembelajaran, artinya bentuk reguler. PSPPI yang kita bukan RPL ya maksudnya. Yang kita buat itu ya sebetulnya iCenter bukan hanya terbatas untuk continuing education kan sebetulnya kan, tapi secara komprehensif juga untuk mewadahi transformasi dari PSPPI gaya ITB gitu. ITB itu ya saya yakin lah ITB juga dengan
disupport dengan unit-unit bisnisnya ITB yang banyak bekerja sama dengan industri ya. Ya kita tahu ITB mungkin leading di situ. Ya unit-unit bisnis yang bekerja sama dengan dunia industri. Ini harus kita manfaatkan. Ya di situ. Ngomong-ngomong ini mau bimbingan. Iya, ini saya ada yang ngejar ngejar setoran harus lulus sebelum pindah bulan. Pak Ilham mau ke Cirebon. Iya, nanti saya mau ke Cirebon nih jam Ya udah, 9. dulu. Nanti Udah kita- ngobrol-ngobrol lagi nih. Iya, Ya. nanti Mestinya menarik. ada Pak Gus Karim. Nanti kita undang Pak Gus Karim berarti gitu. Terus ya mestinya ada kopi sama ketoprak. Aduh, terlalu Serius. dekat. Terlalu dekat. Sip lah. Ya gitu Bang, santai aja.